Ya Rasulullah, Allah, Allah. Pencinta Quran yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka mushaf adalah al-ayah min surat al-Fatihah. Dia adalah ayat pertama dari surah al-Fatihah. Demikian Al-Quran riwayat Hafaz yang kita baca. Meskipun dalam riwayat lain seperti riwayat Kolom misalnya, basmalah itu bukan ayat pertama atau bukan ayat dari surah al-Fatihah. Terlepas apakah Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari ayat surah Al-Fatihah atau tidak, yang jelas Bismillah ini merupakan bagian inti dari Al-Quran yang tidak terlepaskan. Dan para imam juga berbeda pendapat tentang jahar atau sirnya membaca basmalah surah Al-Fatihah. Pencinta Quran yang dirahmati oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ungkapan basmalah yang kita baca di saat kita membaca Al-Quran ataupun di saat kita melakukan aktivitas yang baik lainnya adalah dalam rangka agar Allah memberikan pertolongannya yang paripurna kepada kita, dan agar setiap langkah kita mendapatkan bimbingannya. Sehingga Rasulullah mengatakan, kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia abtar, kata Rasul. Apa artinya abtar? Artinya terputus, tidak mendapatkan keberkahan. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu kita sama sekali tidak menginginkan dari aktivitas kita, dari kegiatan harian kita yang tidak mengandung keberkahan, apalagi di saat kita membaca Al-Quran. Nah, lafaz Allah yang terdapat dalam Bismillah ini adalah lafzul jalalah yang mutlak, hanya diperuntukkan untuk Khaliquna, untuk pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada seorang pun yang boleh memberikan nama dirinya atau anaknya dengan Allah, kecuali dengan mengidofatkannya dengan menambahkan sesuatu di depannya seperti Abdullah, Ubaidillah, Ibnatullah dan lain sebagainya. Sementara Ar-Rahmanir-Rahim adalah dua sifat yang atau dua nama Allah yang menunjukkan sifatnya. Ar-Rahman dan Rahim menurut para mufassirin diambil dari kata yang sama, yaitu dari kata rahmat atau rahim, hanya madlulnya yang berbeda. Kalau Ar-Rahman ini ala wazni fa'la, seperti sakron, seperti jawaan, seperti atsyan dan lain sebagainya. Artinya adalah sifat yang tidak berlaku lama, hanya bersifat sementara. Kalau misalnya atsyan, apa itu atsyan? Atsyan itu artinya haus. Haus ini sifat yang sementara. Kalau kita minum akan hilang haus kita. Begitu juga jawaan, lapar misalnya. Ini kalau kita makan hilang lapar kita. Nah, Rahman juga begitu. Rahman ini sehingga para ulama mengatakan bahwa Rahman ini hanya di dunia. Allah memberikan kasih sayangnya, memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh hambanya, ciptaannya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, semua diberi, semua dikasih. Itu madlul yang ditunjuki oleh lafaz Ar-Rahman.
Jadi orang yang tidak beriman pun menikmati kehidupan dunia ini karena Allah beri, Allah kasih. Sehingga Allah Maha Pemurah itu ta'alluqnya menurut para ulama adalah di dunia, Ar-Rahman. Tetapi ketika di akhirat, ini yang berlaku hanya Ar-Rahim. Dan Ar-Rahim hanya ditujukan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang berimanlah yang disayang Allah, yang dikasihi oleh Allah. Dalam surah Al-Ahzab Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahim. Pencinta Quran yang dirahmati oleh Allah, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini kita menyertakan Allah dalam aktivitas kita, yang dimana Allah sebagai zat yang maha pemurah, yang maha penyayang. Tentu ini menunjukkan betapa bahwa kita ini adalah hamba Allah yang fakir, bahwa kita adalah hamba Allah yang butuh dengan rahmatnya, yang butuh dengan kasih sayangnya, yang butuh dengan belayannya. Maka ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sungguh kita dalam lindungan, dalam rahmatnya dan dalam karunia-Nya. Sehingga ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saat kita membaca Al-Quran maupun saat kegiatan-kegiatan baiknya yang lainnya yang kita lakukan, maka rahmat Allah akan menaungi kita, akan turun kepada kita, karena kita berada dalam kasih sayang. Wallahu a'lam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Allah